からロアナ。人間なパカなのち。こっちやこっち。Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Nightingale. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang kehilangan suami dan anaknya setelah dibunuh oleh seorang perwira Inggris dan kroninya. Dan dia pun dipaksa berkali-kali untuk melayani hasrat nafsu bejatnya. Akhirnya wanita itu mencoba untuk mencari keadilan bersama seorang aborigin untuk membalaskan dendamnya. Film ini dirilis pada tahun 2018 dan disutradarai oleh Jennifer Kent dan juga mendapatkan rating yang cukup baik di IMDb dengan rating 7,3. Gimana keseruannya? Langsung saja kita memasuki ke rangkuman filmnya. Sebelum lanjut, bagi yang belum menonton film fullnya, saya mengingatkan agar menontonnya terlebih dahulu karena ini adalah konten full spoiler. Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang wanita yang bernama Clara Carroll yang memiliki suami dan satu anak. Clara dan suami berasal dari Irlandia yang kini menjadi tahanan tentara Inggris. Kini Clara mendapatkan jaminan kebebasan. Sebagai gantinya, Clara harus bekerja sebagai pelayan unit tentara Inggris selama 3 bulan yang dipimpin oleh Letnan Hawkins. Malam itu, seorang inspektur datang ke pos mereka untuk bertujuan apakah Hawkins cocok atau tidak untuk dijadikan kapten di pasukan kolonia. Malam itu juga Hawkins dan anak buahnya mengadakan sebuah acara penyambutan. Clara ditugaskan untuk bernyanyi malam itu. Dikarenakan suara Clara yang sangat indah, Clara dijuluki sebagai Night Girl. Semua orang sangat menikmati nyanyian dan suara Clara. Setelah selesai bernyanyi, Hawkins memanggil Clara untuk datang ke ruangannya. Di saat mereka berdua di dalam ruangan, Hawkins menyuruh Clara untuk melayani nafsu bejatnya. Namun Clara menolaknya. Dia berkata kepada Hawkins bahwa pelayanannya kepada dia sudah jatuh tempo semenjak 3 bulan yang lalu. Dan Clara meminta surat kebebasannya kepada Hawkins. Hawkins yang mendengar itu, dia pun marah, lalu menampar dan mengatakan untuk membebaskan Clara atau tidak itu adalah haknya. Setelah itu Clara meminta kepada suaminya yaitu bernama Aiden untuk segera pulang. Setelahnya sampai di rumah, Aiden melihat luka di lehernya Clara. Clara beralasan bahwa dia terjatuh saat membersihkan dapur. Aiden pun menduga bahwa Clara terluka oleh Hawkins. Di keesokan paginya, suami Clara menemui Hawkins untuk meminta surat izin untuk kebebasan mereka. Namun permintaannya ditolak oleh Hawkins. Di malam harinya, di saat Hawkins sedang minum bir bersama anak buahnya, tiba-tiba Aiden datang di dalam keadaan mabuk untuk meminta surat kebebasan Clara. Namun permintaannya lagi-lagi ditolak. Aiden yang tidak terima dengan hal itu lalu dia memukul Hawkins dan mereka pun berkelahi. Ketika mereka sedang berkelahi, ternyata senior inspektur melihat mereka. Kini keputusan seniornya bahwa Hawkins tidak layak untuk dijadikan kapten di pasukan kolonial. Hawkins pun memohon kepada inspektur untuk mempertimbangkannya kembali keputusan itu. Lalu inspektur mengatakan jika ia ingin menjadi kapten kolonial, ia harus pergi ke kota untuk berbicara kepada atasannya sebelum 5 hari ke depan. Namun untuk sampai ke kota harus melewati hutan yang penuh dengan suku pedalaman. Dan ini bisa memakan waktu lebih dari 5 hari.
Hauskin yang mendengar itu mulai marah dan membanting-banting barang yang ada di sana. Setelah itu dia memerintahkan temannya yang bernama Rose dan Diego untuk mempersiapkan barang-barang mereka pergi ke kota. Sebelum berangkat, Hauskin meminta kepada anggotanya untuk mendatangi rumah Clara dan mencegah Aiden yang akan melarikan diri. Sesampainya di rumah, dengan rendah hati Clara meminta Aiden untuk meminta maaf atas perbuatannya kepada Hauskin. Dengan terpaksa, Aiden meminta maaf kepada Hauskin dengan rendah hati. Hauskin yang belum puas dengan permintaan maaf dari Aiden, lalu Hauskin berkata kalau dirinya sering berhubungan badan dengan Clara. Kini dia mulai menjadi-jadi. Ia melepaskan hasrat bejatnya dengan Clara di depan Aiden. Setelah itu selesai, Hauskin menembak Aiden sampai tewas. Tak hanya sampai di situ, Hauskin menyuruh anak buahnya untuk menggilir Clara dan membunuh anaknya. Setelah melakukan hal itu, mereka pun meninggalkan Clara dengan keadaan pingsan. Di keesokan paginya, saat Clara terbangun dari pingsannya, betapa hancur hatinya melihat suami dan anaknya meninggal dengan tidak wajar. Hal ini membuat dia marah dan dendam kepada Hauskin. Lalu dia mencari Hauskin. Akan tetapi dia sudah pergi menuju kota Launceston. Kemudian Clara melaporkan kejadian itu kepada pejabat polisi militer kerajaan. Namun pejabat itu justru meragukan pernyataan dari Clara. Karena itu Clara memutuskan mengejar Hauskin ke dalam hutan untuk membalaskan dendamnya. Clara pun meminta bantuan kepada sahabat Aiden untuk ikut serta membalaskan dendam itu. Namun karena beberapa alasan dari sahabatnya, dia pun tidak bisa membantu. Akan tetapi dia menyarankan Clara untuk menyewa warga lokal yang dikenal sebagai kulit hitam untuk menjadi pemandu jalan, dikarenakan warga lokal tersebut mengerti semua rute yang ada di dalam hutan. Clara pun ragu dengan orang yang disarankannya itu. Takutnya dia malah membunuhnya karena dia masih sedikit trauma dengan kejadian pembunuhan suami dan anaknya. Lalu sahabat Aiden pun memperkenalkannya dengan Billy si kulit hitam, bahwa Billy tidak akan berani menyakiti Clara. Awalnya Billy menolak bekerja sama dengan Clara yang dikenal mereka sebagai kulit putih. Karena Billy dijanjikan Clara dengan upah yang besar, akhirnya dia menyetujui dan Clara juga berbohong dengan tujuan alasan perjalanan tersebut. Dia mengatakan kepada Billy bahwa dia ingin bertemu dengan suaminya, seorang prajurit di kota Launceston. Jika Billy tahu alasan Clara sebenarnya, Billy tidak akan mau membantunya. Di awal perjalanan mereka, Clara sangat waspada kepada Billy, di mana saat itu lagi maraknya zaman rasisme antar kulit hitam dan kulit putih. Di perjalanan Billy bercerita, sebelum Clara datang, Hauskin datang beserta dua anggotanya untuk membawa paman Billy sebagai petunjuk jalan mereka. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain, anak buahnya Hauskin yang bernama Rose menculik seorang wanita pedalaman yang sedang berjalan di tengah hutan bersama anaknya. Lalu Rose meminta kepada Hauskin untuk membawa wanita itu di dalam perjalanan mereka untuk dijadikan nafsu bejat mereka. Namun naasnya saat di perjalanan mereka diserang oleh suku pedalaman dikarenakan mereka telah menculik wanita dari suku mereka. Penyerangan itu membuat anak buah Hauskin tewas dan Diego terluka di bagian kaki. Setelah itu suku pedalaman meminta damai dan meminta wanita mereka untuk dikembalikan. Hauskin yang tidak mengerti bahasa suku pedalaman langsung menembak wanita itu hingga tewas. Lalu Hauskin dan anggotanya langsung melarikan diri. Sementara itu Diego yang tidak bisa mengejar Hauskin akhirnya terpisah dari mereka. Di sisi lain, Clara dan Billy tiba di tempat penyerangan Hauskin tadi. Billy dan Clara melihat jejak darah
yang membekas di tanah. Lalu mereka berdua langsung mengikuti jejak bekas darah itu dan berhasil menemukan Diego. Clara yang sudah dendam dengan orang yang membunuh keluarganya, dia pun langsung menembak Diego dan menusuk-nusuk dadanya Diego sampai tewas. Billy yang melihat hal itu, dia pun merasa ketakutan dan segera pergi meninggalkan Clara. Dan Billy berkata kalau dia tidak mau mendapatkan masalah tentang kasus pembunuhan ini. Namun Clara memohon kepada Billy untuk tidak meninggalkan dirinya, dan Clara mengatakan dia membunuh Diego karena dia dan dua temannya yang membunuh anak dan suaminya. Akhirnya Billy tidak jadi pergi dan ikut menemani Clara untuk membalaskan dendamnya. Dan kini hubungan Clara dan Billy pun membaik, di mana Clara sekarang tidak waspada lagi kepada Billy. Di tengah perjalanan Billy melihat burung wakana. Billy menjelaskan kepada Clara bahwa burung itu akan menunjukkan arah ke kota. Di sisi lain, paman Billy yang sebagai pemandu jalan menuju kota, lalu dia pun mengubah rute perjalanan mereka, di mana paman Billy membawa mereka ke gunung dan semakin jauh dari kota. Hawkins dan anak buahnya tersesat. Rose yang merasa kesal dengan perkataan paman Billy, tiba-tiba tanpa seizin Hawkins, Rose langsung menembak paman Billy sampai tewas. Hal ini membuat Hawkins sangat marah dan menghajar Rose sampai berdarah, karena hanya paman Billy yang mengetahui jalan itu menuju kota. Mereka pun langsung melanjutkan perjalanannya dengan tidak tahu arah. Tak lama kemudian Billy dan Clara menemukan Hawkins dan rombongannya. Saat Clara akan menembak Hawkins, dia pun sempat ragu. Hawkins yang melihat Clara malah menembak terlebih dahulu dan mengenai bahunya. Clara dan Billy pun melarikan diri. Billy menyuruh Clara untuk bersembunyi di balik pohon besar, sedangkan Billy akan mengambil kuda mereka yang tidak jauh dari sana. Ketika Billy berhasil membawa kudanya, Billy tertangkap oleh Hawkins. Kini Billy menjadi petunjuk jalan mereka menuju kota. Akhirnya mereka sampai di jalan utama menuju kota. Hawkins menyuruh seorang bocah yang bernama Eddie untuk menembak Billy. Namun Billy berhasil melarikan diri. Karena tak berhasil membunuh Billy, Hawkins pun marah, kemudian menembak Eddie sampai tewas. Di sisi lain, kini Clara sendiri dan tersesat di dalam hutan. Saat di tengah perjalanan, Clara melihat burung wakana, yang mana Clara masih ingat yang pernah diceritakan oleh Billy bahwa burung itu akan menuju ke arah kota. Clara pun mulai mengikuti burung itu, dan akhirnya Clara sampai di jalan utama. Dan tak lama kemudian Clara berjumpa dengan Billy. Mereka pun melanjutkan perjalanannya ke kota Launceston. Singkat cerita, akhirnya Clara menemukan Hawkins di kota itu, yang sedang mengadakan sebuah pertemuan dengan atasannya. Di sini Clara mempermalukan Hawkins dengan mengatakan semua hal yang Hawkins lakukan terhadap keluarganya Clara. Semua orang seketika terdiam mendengarkan Clara. Setelah ia puas mempermalukan Hawkins, dia pun pergi begitu saja. Di malam harinya, di mana Clara dan Billy tidur di hutan, Billy pun merasa simpati kepada Clara. Kini Billy tidak bisa tinggal diam. Akhirnya Billy mulai mendatangi Hawkins dan Rose untuk dibunuh. Di saat Hawkins sedang berkembang biak, Billy langsung membunuh Hawkins dengan tombak. Lalu ketika akan membunuh Rose, Rose sempat menembak Billy, tapi dia masih tetap kuat dan berjalan menuju Rose, dan dia membunuh Rose dengan tombaknya. Clara dan Billy pun langsung melarikan diri hingga mereka pun sampai di tepi pantai. Di sana mereka bernyanyi dan duduk sambil melihat sunset, dan film pun selesai. Nah teman-teman, di dalam film The Nightingale ini, Jennifer Kent, sang sutradara, menggambarkan kebrutalan penjajahan, menghilangkan kekerasan terhadap wanita.
anak-anak, dan minoritas. Film ini sih cukup rumit dan keras, banyak adegan vulgar dan berdarah-darah tanpa sensor. Makanya di sebagian beberapa negara film ini dicekal, termasuk di Indonesia salah satunya. Tapi film ini tontonan cukup menarik bagi siapa saja yang ingin merasakan keadilan. Cukup sekian teman-teman rangkuman film dari saya. Jika kalian suka dengan konten saya, kalian boleh berlangganan untuk mendapatkan notifikasi film-film terbaru dari channel Scary Movie. Dan sampai bertemu kembali di rangkuman film selanjutnya.